Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ala inna mimma qala wa kafa khairum mimma kasura. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Setiap ibadah yang kita lakukan atau ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin, bahwasanya ibadah atau ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki rasa dan berdampak pada diri seseorang. Di antara dampak ibadah yang dilakukan oleh seseorang atau kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang ketika beribadah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya ketenangan dalam jiwa seseorang, adanya ketenangan dalam hati seseorang ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tegas lagi menjelaskan kepada kita semuanya, ada 3 hal yang akan dirasakan oleh seseorang, yaitu adalah manisnya iman yang akan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut, di antara salah satu sebab atau salah satu hal yang menjadikan seseorang merasakan manis dan lezatnya iman sehingga mereka nikmat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya dalam kehidupannya. Mereka yang lebih dulu mengerjakan perintah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya melebihi daripada perintah-perintah yang lainnya. Mereka lebih mendahulukan apa-apa kecintaannya yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya daripada kepada yang lainnya. Itulah diantara yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar seseorang betul-betul merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah ketika mereka dalam keadaan lelah dan lemah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan dalam berbagai banyak riwayat yang dilalui oleh Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu ketika peristiwa perang Uhud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang akan mengambil pedangku ini? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, kecuali Abu Dujanah yang mengatakan bahkan siap memegang pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan memenuhi hak-haknya pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abu Dujanah ketika itu?
Tidak ada yang dilakukan oleh Abu Dujana kecuali dengan pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, digunakan untuk menumpahkan darah orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Bahkan Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya ketika melakukan peperangan tersebut, membawa pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di punggungnya terdapat banyak puluhan, yaitu adalah panah yang dilemparkan oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Begitupun dengan sahabat yang lainnya. Bagaimana dengan Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, saking mendahulukan Allah dan Rasulnya, ingin merasakan manisnya iman, ingin merasakan lezatnya ibadah, ingin merasakan berbagai kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu ketika perang Uhud, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bahwasanya wajahku yang akan menjadi tameng dirimu." Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memeriksa pasukan kaum muslimin ketika perang Uhud, ketika itu Abu Talha radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ayahku dan ibuku menjadi taruhannya, bahwasanya aku tidak menginginkan terluka sedikit pun pada tubuhmu ini, dan aku akan menjadikan diriku sebagai tameng karena kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ingin merasakan lezat dan manisnya iman, ingin merasakan kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Zaid bin Dathimah yang mana ketika itu dipenggal oleh orang-orang musyrikin menjadi tawanannya orang-orang kafir ketika itu. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir bertanya kepada Zaid bin Dathimah tersebut, "Bagaimana pendapatmu? Apakah engkau mau tukar posisimu dirimu dengan Muhammad SAW? Maka engkau akan kembali kepada keluargamu, dan Muhammad yang akan berada di tempatmu yang kami akan memenggalnya." Apa yang dikatakan oleh Zaid bin Dathimah ketika itu? "Wallahi demi Allah, aku tidak menginginkan sedikit pun Nabi SAW terluka meskipun terkena dengan duri. Maka aku yang akan ada di sini, dan tidak elok bagi diriku aku tidur dalam keadaan nyenyak sedangkan Nabi SAW terluka." Ini para sahabat Nabi SAW yang mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya karena ingin merasakan lezat dan manisnya iman, ingin merasakan nikmatnya ibadah, ingin merasakan nikmatnya berbagai kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di surganya kelak. Dalam hadis yang lainnya dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, "Ya Rasulullah, kalau seandainya yang aku lakukan itu mengikuti peperangan di dalamnya, di mana tempat itu ini ya Rasulullah?" Maka orang tersebut mengatakan, atau Rasulullah menjawab, "Tempatmu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala." Padahal orang tersebut digenggamnya sedang memegang kurma, sedang memegang makanan yang dia butuhkan. Tapi ketika mendengar surga, ketika mendengar manisnya iman, lezatnya iman, berbagai kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, beliau melemparkannya kemudian berjihad dan gugur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang selama ini mengklaim pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak pernah semangat melakukan kebaikan? Bagaimana dengan diri ini yang mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak memiliki semangat, bahkan tidak pernah berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan kita tidak pernah mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam surat Al-Hadid ayat 21 ataupun dalam surat Al-Imran ayat 133 ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Kalau kalian betul-betul berlomba-lomba mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, maka kalian berlomba-lomba melakukan kebaikan. Imam Syaukani rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita, di antara sebab datangnya keridhaan Allah, di antara sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan, Imam Syaukani mengatakan salah satu sebabnya adalah ketika engkau berlomba-lomba, bersemangat melakukan kebaikan sebelum fitnah datang kepada diri kita masing-masing. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya perintah untuk berlomba-lomba, bersegera melakukan kebaikan, tidak menunggu-nunggu untuk melakukan kebaikan itu sendiri? Dalam sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Badirul a'mal
fitnatan, kalian itu harus senantiasa bersegera untuk melakukan suatu amalan fitnatan sebelum datang fitnah. Kenapa Nabi SAW mengatakan seperti itu? Kakita'il lailil mudlim, kalau fitnah itu sudah datang, maka fitnah tersebut itu akan gelap sebagaimana gelapnya malam. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena kalau fitnah sudah datang, kita tidak akan pernah terasa bahwasanya syubhat sudah merasuk pada diri kita masing-masing. Kita tidak terasa bahwasanya syahwat sudah menduduki diri kita masing-masing. Bahkan Nabi SAW dalam hadis tersebut mengatakan, yusbihu rajulun mu'minan, ada seorang rajul, seorang laki-laki atau seseorang yang dalam keadaan pagi dia berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafiran, dan ketika masuk di sore hari dia menjadi seorang yang kufur alias keluar daripada agama Islam. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa yumsi mu'minan, ada juga orang yang ketika sore hari, ketika malam hari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusbihu kafiran, dan ketika datang pagi hari dia berada di atas kekafiran, bahkan kekufuran, keluar daripada agama Islam tersebut. Dan di kalimat terakhir Nabi SAW menjelaskan, wa yabi'u dinahu bi ardi minad dunya, dan orang-orang seperti itu, atau ketika fitnah itu datang, ketika musibah itu datang, banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara orang yang beriman, yabi'u dinahu, mereka menjual agamanya dengan sedikit daripada dunia, menjual agamanya dengan kedudukan, menjual agamanya dengan dunia, bahkan mereka menukar dunianya dengan sesuatu hal yang tidak pernah bermanfaat dalam kehidupannya. Kapan? Ketika fitnah itu datang. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bagaimana berlomba-lomba bersegera melakukan amalan saleh sebelum fitnah itu datang atau kematian datang kepada diri kita masing-masing. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Bahkan Usamah bin Zaid mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di bulan-bulan selain daripada bulan Syaban. Artinya apa? Di bulan Syaban Nabi SAW banyak melakukan puasa, dan Usamah bin Zaid tidak pernah melihat banyaknya puasa yang dilakukan Nabi SAW di bulan-bulan yang lainnya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya bulan Syaban atau ketika Nabi SAW memperbanyak puasa adalah bulan yang dimana banyak manusia lalai antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu adalah di bulan Sya'ban. Mereka tidak berlomba-lomba melakukan kebaikan, mereka tidak mempersiapkan diri bahwasanya setelah bulan Sya'ban kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya banyak di antara kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, justru mereka lalai, mereka tidak mempersiapkan dirinya. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh melakukan amalan kebaikan, berlomba-lomba melakukan ketaatan kepada Allah, dikala manusia sedang lalai, maka mereka adalah orang-orang yang beribadah sebagaimana beribadah atau sebagaimana hijrah kepada Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya, orang-orang yang beribadah dalam keadaan lalai, orang-orang yang beribadah di mana manusia dalam keadaan lalai, dalam keadaan kekacauan, tapi dia istiqomah bersemangat melakukan kebaikan, dia istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kahijratin ilayya, maka orang tersebut seperti orang yang hijrah kepadaku. Kenapa? Karena orang-orang yang hijrah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hijrah tidak semuanya mereka menyuruh perintah Nabi SAW. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki keimanan kepada Allah, yang mereka mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, sehingga mereka memiliki pahala sebagaimana orang yang berijah kepada Nabi SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itulah diantara ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semuanya, orang-orang yang mereka ingin merasakan manisnya iman, lezatnya keimanan,
nikmatnya ibadah, salah satu kuncinya adalah mereka mendahulukan Allah SWT dan Rasulnya daripada yang lainnya. Yang mereka berlomba-lomba melakukan ketaatan, yang mereka berlomba-lomba melakukan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Bahkan tadi dijelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang fokus dan istiqomah melakukan ketaatan, dikala manusia lalai untuk beribadah kepada Allah, dikala manusia lalai untuk mempersiapkan dirinya ketika akan bertemu dengan bulan Ramadan, maka kalau kita berada di posisi yang istiqomah dan konsisten untuk melakukan ketaatan itu sendiri, maka kita termasuk orang yang mendapatkan pahala sebagaimana seseorang yang hijrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab Lataiful Ma'arif, ketika menjelaskan hadis tersebut atau ketika menjelaskan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana banyak manusia yang lalai ketika berada di bulan Sya'ban, Ibnu Rajab Al-Hambali menegaskan kepada kita ada beberapa faidah yang bisa kita ambil ketika seseorang tidak lalai alias dia fokus ibadah dikala manusia sedang lalai melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faidahnya? Yang pertama, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, faidah yang pertama yaitu adalah ketika seseorang tetap ibadah, yang mana manusia kebanyakan lalai dari ibadah tersebut, maka yang pertama adalah faidahnya seseorang akan melatih dirinya atau terhindar dari perbuatan riya. Yang kedua, faidah yang kedua, ketika dia fokus ibadah dikala orang lain lalai, apa faidahnya? Yang dilihatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, maka berbuat ibadah atau melakukan ibadah dalam keadaan orang yang mayoritas mereka lalai, itu adalah sesuatu hal yang memberatkan. Kenapa? Karena tabiat manusia, mereka senantiasa mengikuti orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, faidahnya apa? Ketika kita tetap fokus, orang lain lalai dan kita tetap fokus ibadah, kita bersemangat melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, apa faidahnya? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, faidah yang ketiga, bahwasanya ketika kita fokus ibadah dikala orang lain lalai, menyelamatkan diri dan kaum muslimin dari musibah karena mereka melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya dalam surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat, kalian berlomba-lombalah melakukan kebaikan, mempersiapkan diri. Apalagi sekarang sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita selama ini mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak menyambut dengan semangat, tidak memiliki semangat yang tinggi untuk mempersiapkan ibadah atau melakukan ketaatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan kepada kita ketika menafsirkan surat Al-Baqarah fastabiqul khairat, Syekh Sa'di menjelaskan orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan adalah orang-orang yang memiliki peluang besar masuk surga lebih dulu daripada orang-orang yang lainnya. Kapan? Ketika kita berlomba-lomba melakukan ketaatan, ketika kita berlomba-lomba melakukan kebaikan itu sendiri. Bahkan Abu Bakar Az-Zur'i radhiyallahu ta'ala menjelaskan, kalau kewajiban itu sudah datang kepada kalian dan kalian mengatakan tidak mampu karena kalian tidak pernah mempersiapkan dirinya, maka berarti kalian termasuk orang yang merendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah terjadi pada diri kita masing-masing, kita tidak mempersiapkan diri sebelum Ramadan itu datang, maka wajar ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita terhalang dari melakukan kebaikan, kita terhalang dari melakukan ketaatan, kita terhalang dari membaca Al-Quran, kita terhalang dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempersiapkan diri kita masing-masing. Bukankah bulan Ramadan dijelaskan oleh para ulama sebagaimana rumah sakit yang akan memberikan obat, yang akan memberikan obat bagi orang yang memiliki penyakit kebakhilan. Ramadan adalah rumah sakit yang akan memberikan obat bagi orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, kemewahan dan bermegah-megahan. Mereka pun akan merasakan lapar dan haus, dan obatnya adalah puasa di bulan Ramadan. Bukankah Ramadan adalah sebagaimana rumah sakit yang akan memberikan obat bagi orang yang memiliki penyakit kefakiran bahkan kemiskinan? Mereka akan mendapatkan makanan melalui zakat yang diberikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak akan pernah terjadi pada diri kita masing-masing. Kapan? Kalau kita tidak mempersiapkan diri, kalau kita tidak menyambutnya dengan baik, dengan berbagai amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing. Intinya adalah bersemangatlah. Waktu masih tersisa beberapa hari lagi
untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terhalang dari berbagai macam kebaikan, dari ketaatan kepada Allah, bahkan yang kita hindarkan ketika kita mempersiapkan diri kita, yang kita harapkan adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan bulan Ramadan tersebut. Inilah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi hati pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan menghiasinya dengan berbagai ketaatan kepada Allah. Semoga kita semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita berpisah dengan bulan tersebut mendapatkan ampunan, dan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ij'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dzurriyyatina wa azwajina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna syakirina li ni'amika ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina wal mustadafina fi Gaza, fi Yaman, fi Suriah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.